Episode 123, Permintaan Maaf. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Tuhan dan Nyonya Irfan, terutama kepada Fajri. Sungguh saya merasa bersalah karena anak kami menjadi salah satu penyebabnya terjadi kecelakaan ini. Saya selaku orang tua Bagas meminta maaf karena anak kami yang meminta Fajri untuk membuktikan kepandaiannya. Mungkin anak kami yang memaksa Fajri dan secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Saya berharap Tuan, Nyonya, dan Fajri memaafkan anak kami, ucap Papa Bagas yang memang menyadari kesalahan anaknya yang memaksa Fajri. Semua orang terdiam mendengarkan permintaan maaf yang tulus dari seorang Tuan Bagas. Iya, Bunda Fajri, Tuan Irfan, benar apa yang dikatakan oleh orang tua Bagas. Secara tidak langsung anak kami juga menjadi penyebab kejadian ini. Saya meminta maaf atas pemaksaan yang dilakukan oleh Jiat. Semoga Tuan dan Bunda Fajri bisa memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada kami, ucap Papa Jiat. Fajira menatap Irfan Lamat. Ia berharap suaminya bisa menjawab perkataan dari orang tua Bagas dan Jiat. Kenapa harus aku yang berbicara, sayang? Kamu tahu kan kalau aku gak bisa mengontrol emosiku. Batin Irfan menatap istrinya pasrah. Iya, terima kasih ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jujur, saya sangat emosi melihat keadaan putra saya saat ini. Ingin rasanya saya menghancurkan orang-orang yang telah mencelakai kami. Beruntung Fajira yang menjadi istri saya. Mungkin jika bukan dia, Bapak dan Ibu semua sudah menjadi pengangguran atau bahkan tidak mampu untuk menghirup udara segar lagi, ucap Irfan dengan sorot mata tajam. Mas, seru Fajira yang tidak senang mendengar ucapan suaminya, sementara Irfan hanya mengedikkan bahunya. Maaf ya, Pak, Bu. Kami tidak memperpanjang masalah ini karena di sini Fajri yang memang melompat dari atas meja. Semoga kejadian seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, ucap Fajira tersenyum sambil menatap semua orang satu persatu. Sungguh mulia sekali hati Bunda Fajri, padahal ia bisa melakukan apapun untuk membalas kejahatan semua orang yang menyakitinya. Namun ia hanya bisa membiarkan dan mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa anaknya, batin penjaga sekolah. Maaf, serga penjaga sekolah itu dengan wajah yang mulai dipenuhi keringat dingin dan pucat pasi. Semua pandangan tertuju ke arah laki-laki parubaya itu. Ia terlihat semakin gugup dengan pandangan yang perlahan menunduk. Jika ada yang ingin disalahkan, sayalah orangnya. Saya mau berikan izin kepada Nak Fajri untuk memperbaiki bal sekolah. Sungguh saya siap bertanggung jawab. Namun tolong jangan pecat saya dari sekolah, Tuan, ucap penjaga sekolah itu dengan mata yang berkaca-kaca. Irfan meradang mendengarkan perkataan dari laki-laki parubaya yang baru saja mengakui letak kesalahannya. Mata Irfan melotot dengan wajah yang garang, membuat atmosfer di dalam ruangan itu terasa mencekam. Wajah Irfan semakin memerah ketika ia kembali mengingat rintihan Fajri di hari pertama ia mengalami cedera. Aku sedikit menyesal ikut pergi menjenguk Fajri. Jangankan untuk bersuara, bernapas saja aku merasa sulit dan cenderung merasa sesak. Ya Tuhan, kapan ini akan berakhir? Batin salah satu guru yang takut melihat ekspresi dingin Irfan. Fajira yang menyadari ekspresi pria tampan itu langsung mengelus punggung suaminya lembut, berharap emosi itu akan tereda seiring lembutnya usapan lembut tangan Fajira. Sudah sayang, kamu sudah janjikan sama aku. Lirik Fajira lembut, namun masih tersilip sedikit rasa takut untuk menatap Irfan. Irfan hanya bisa mengontrol emosi yang tiba-tiba saja naik ketika melihat wajah penjaga sekolah yang rasanya ingin ia telan bulat-bulat pria parubaya itu. Saya sebenarnya sangat emosi karena keteledoran anak Bapak. Sepintar apapun anak kecil, dia tetap anak-anak. Pikirannya masih belum tertata dengan baik, berbeda dengan kita orang dewasa yang sudah bisa berpikir jernih. Tolong ke depannya Anda bisa bersikap dan bertindak dengan lebih baik lagi, agar tidak ada terjadi hal yang membahayakan lainnya, bukan hanya untuk Anda saja, tapi untuk semua orang termasuk saya sendiri. Tegas Irfan membuat semua orang merunduk takut. Ternyata memang benar rumor yang beredar, Tuan Irfan memang menakutkan kalau sudah emosi, semoga ini cepat berakhir. Jerit para guru di dalam hati mereka masing-masing. Wah, pantesan Aji bisa pintar banget, Bunda juga pintar sih. Ucap Hana berbinar senang ketika Fajira menceritakan bagaimana cara ia belajar waktu sekolah dulu. Semua orang sudah kembali ke sekolah, namun Hana merengek untuk tetap tinggal karena merasa tertarik dengan profesi Fajira saat ini. Dengan dukungan Irfan, para guru,
hanya bisa pasrah dan menghubungi orang tua Hana lalu memberitahu mereka jika anaknya berada di rumah Fajri. Iya sayang, kata Aji cita-cita Hana mau jadi dokter ya nak? Tanya Fajira membuat Fajri tersedak. Uhuk, bunda kok bilang-bilang sih, cemberut Fajri. Maaf sayang, gelak Fajira menatap putranya yang tengah merona. Tak jauh dari Fajri, Hana juga ikut merona karena ucapan Fajira. Inilah tujuannya untuk tinggal di sini terlebih dahulu. Ia ingin bertanya tentang banyak hal kepada orang tua sahabatnya ini. Iya bunda, apa itu susah? Cicit Hana pelan. Gak susah sayang, yang penting Hana harus rajin belajar dan banyak membaca ya nak. Fajira tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu dengan lembut. Iya bunda, aku suka membaca buku tentang ilmu pengetahuan alam. Mau sains, mau biologi, aku suka bunda, ucap Hana semangat. Bagus itu asal jangan seperti Aji ya. Semua pelajaran suka tapi gak suka matematika. Dan ilmu hitung lainnya. Itu Aji aja yang kurang pintar bunda. Hana terkekeh melihat wajah malu Fajri. Begitu juga dengan Fajira. Ia tertawa paling besar melihat anaknya pasrah ketika Hana berhasil menistakan kepintarannya. Mereka masih berbincang hingga dikejutkan oleh suara cempreng yang melengkung. Fajri, astaga keponakan Aunty, kenapa bisa seperti ini nak? Maaf ya Aunty, baru bisa melihat Aji sekarang. Hiks, rambut tampan anakku, teriak Rizka histeris melihat keadaan Fajri. Ia memeluk bocah itu sambil memperhatikan perinci tubuh berharga sang putra mahkota. Aji gak apa-apa Aunty, ini udah mau sembuh kok, ucap Fajri mendelik melihat Rizka yang terlalu heboh. Syukurlah ini Aunty bawa buah-buah kesukaan Aji sayang. Mau Aunty kupasin? Tanya Rizka sambil membawa satu keranjang buah kesukaan pria kecil itu. Terima kasih Aunty, nanti aja ya Aji makan. Soalnya masih kenyang tadi disuapin sama Kak Hana. Ucap Fajri tersenyum sambil menunjuk gadis kecil yang ada di samping Fajira. Anak siapa ini? Cantik banget. Tanya Rizka berbinar ketika menyadari ada seorang gadis kecil yang ada di dekatnya. Aku Hana, Aunty, hehehe, ucap gadis kecil itu tersenyum kikuk. Apa kamu pacarnya Fajri? Plak. Fajira menggeplak bahu Rizka karena mengajukan pertanyaan yang sangat tidak masuk akal baginya. Ia seakan lupa jika beberapa hari lalu bahkan ingin mencomblangkan anaknya juga. Ngawur aja kamu kalau ngomong Riz, ucap Fajira menggeleng. Sakit kak? Tapi Aunty serius sayang. Kak Hana itu teman Aji Aunty, gimana sih kan masih kecil gak boleh pacaran-pacaran dulu. Aunty aja udah gede masih aja jomblo. Boleh? Ucap Fajri mengejek Rizka. Jelek, bak senjata makan tuan, kata-kata Fajri menusuk tepat di jantungnya. Ingin rasanya ia menjerit mendengarkan mulut manis itu berkata satu hal yang sangat benar. Jahat banget sih Aji, cemberut Rizka dan sukses membuat semua orang yang ada di sana tertawa. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang tengah memperhatikan tindak tanduk gadis dewasa yang ada di sana. Ia berjalan mendekat ke arah mereka dan mengeluarkan suara bariton khas miliknya yang sangat familiar di telinga Rizka.